What am I doing with my life? I just want to connect. Oh, right. It's because I'm dead. Dead. Incapable of remorse. Come with me. Halo sobat sekalian, apa kabar? Selamat datang di channel Delphi Movie. Kali ini kita akan membahas sebuah film bergenre horor, komedi sekaligus romantis yang berjudul Warm Bodies. Film yang rilis pertama kali pada tahun 2013 ini bercerita tentang zombie yang bernama R, diperankan oleh si tampan Nicholas Hoult yang merasa hidup kembali karena terpesona dengan keindahan yang terpancar dari Julie yang diperankan oleh Teresa Palmer. Apakah zombie dan manusia bisa bersatu? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Setting adegan pertama film ini adalah di sebuah bandara tua yang dipenuhi oleh banyak zombie, di mana mereka sama sekali tak ingat siapa nama mereka, asal mereka, bahkan apa alasan sampai mereka bisa menjadi seperti itu. Diceritakan, sebuah virus mematikanlah yang telah mengubah banyak penduduk di kota tersebut menjadi zombie. Dan agar bisa bertahan hidup, mereka harus berburu dan memakan manusia. Di saat yang sama terlihat satu zombie tampan berjaket merah yang bernama R sedang melakukan narasi selama ia berjalan, menjelaskan keadaan yang ada di sekitarnya. I can't remember my name or my parents or my job. Sometimes I look at the others and try to imagine what they were. You were a personal trainer. You were a janitor. You were the rich son of a corporate CEO. Di sini, R juga menjelaskan bahwa terdapat dua jenis zombie. Pertama adalah zombie sejenis R sendiri yang bentuknya masih menyerupai manusia normal yang disebut corpse. Dan kedua adalah zombie yang diberi nama Bonies. Mereka adalah jenis zombie yang lebih ganas dan menyeramkan, bahkan tidak segan-segan untuk menyerang kawan-kawannya sesama zombie. Yang dilakukan R setiap hari hanyalah berkeliling bandara, berburu manusia bersama teman-temannya, lalu kembali ke pesawat yang ia jadikan tempatnya untuk bersembunyi dan mendengarkan musik di dalamnya. R juga memiliki teman karib sesama zombie yang tidak ia ketahui namanya, yang selalu ia temui di kafe bandara setiap hari. Tapi di sini kita sebut saja dia Mr. M. We even find actual words. Words like R kemudian mengajak M dan zombie-zombie lainnya untuk keluar mencari makanan, alias berburu manusia. Scene kemudian berpindah ke sisi lain kota yang dijadikan camp militer oleh para manusia yang masih hidup untuk bisa bertahan dari serangan para zombie. Di situ terlihat sekelompok anak muda yang bergabung dengan militer untuk melawan para zombie. Di antaranya adalah Julie dan kekasihnya yang bernama Perry. Julie adalah anak dari Kolonel Grigio, pria yang kehilangan istrinya 8 tahun lalu karena serangan para zombie. Dan kini, ia memimpin para militer di kota ini untuk melawan dan memburu para zombie. Karena penduduk kota sangat membutuhkan obat-obatan dan persediaannya sudah sangat menipis, maka kolonel menugaskan anaknya sendiri, beserta pacar dan teman-temannya untuk mencari persediaan obat-obatan tersebut di sisi kota yang sudah dikuasai oleh para zombie. Di saat sedang mengambil persediaan obat yang mereka temukan di sebuah gudang, tidak disangka kelompok Julie bertemu dengan R dan kawanannya yang juga sedang berburu makanan. Pear, let's bail. Maka tentu saja terjadilah pertempuran sengit antara kedua pihak ini. Di saat inilah untuk pertama kalinya R melihat Julie. Pada momen ini, waktu terasa melambat sepersekian detik bagi R yang sangat terpesona dengan kecantikan wajah dan keindahan rambut Julie.
Di saat ingin mengejar Julie, R kemudian ditembak oleh Perry tepat di dadanya. R pun kemudian menyerang balik Perry, membunuh, serta memakan otak Perry. Untuk sobat ketahui, selain zombie tak bisa tidur dan tak punya memori tentang kejadian di masa lampau, mereka juga memakan otak manusia untuk bertahan hidup. Dengan memakan otak inilah maka para zombie bisa mengalami flashback tentang memori manusia yang dibunuhnya. Setelah memakan otak Perry, maka dengan sekejap semua memori Perry di masa lalu pun masuk di pikiran R, bahkan kenangan Perry dan Julie selama ini. I think I love you. I think I love you too, Julie. Karena memori indah itulah yang membuat R semakin tertarik dengan Julie. Maka R mencoba mendekati Julie. Namun, Julie yang ketakutan lalu menusuk dada R menggunakan pisau. Tapi karena R adalah zombie, maka hal itu tidaklah menjadi masalah. Bukannya menyerang balik Julie, R malah menggosokkan darah zombinya agar menutupi aroma tubuh Julie agar tidak diserang oleh zombie-zombie lainnya. R juga membawa Julie ke pesawat terbang yang ia tinggali agar menjaga Julie tetap aman dari para zombie. Kemudian, setelah itu R yang sedang sendirian di parkiran mobil mencoba memakan lagi otak Perry yang disimpannya. Hal itu R lakukan agar mengetahui lebih banyak lagi tentang Julie melalui memori Perry. Namun justru kenangan pahit yang R rasakan di mana Perry kehilangan ayahnya karena zombie. R yang semakin tertarik dengan Julie mencoba melakukan hal-hal yang membuat Julie merasa aman bersamanya. R bahkan pergi mencari makanan karena Julie mengatakan ia sedang lapar. Julie yang melihat R telah pergi lalu memutuskan untuk melarikan diri. Tapi sayangnya ia hampir menjadi santapan para zombie. Tetapi lagi-lagi R datang di waktu yang tepat untuk menyelamatkannya. Sekali lagi, R menggosokkan darah zombinya agar menutupi aroma tubuh Julie dari zombie-zombie lainnya. R bahkan mengajari Julie cara berjalan yang benar selayaknya zombie pada umumnya. Julie yang awalnya takut, akhirnya mulai percaya R karena telah menyelamatkannya dan memberikannya makanan. Julie bahkan mengikuti saran R untuk tetap tinggal di dalam pesawat dalam beberapa hari ke depan. Beberapa hari berlalu, mereka berdua pun semakin dekat dan melewati banyak hal bersama. Hal ini membuat R semakin kelihatan seperti manusia normal. Setelah menghabiskan waktu bersama Julie, R pun kembali memakan sisa otak Perry untuk melihat memori Perry bersama Julie. Namun sayangnya R kembali melihat memori pahit yang dialami Perry dahulu kala. Hal itu rupanya semakin membuat R merasa bersalah pada Julie karena telah membunuh orang yang sangat ia cintai. Di saat yang bersamaan tanpa R sadari, Julie kembali melarikan diri karena sudah tak sanggup menunggu berhari-hari dan ingin pulang kembali ke rumahnya. R yang mengejar Julie akhirnya mendapati Julie sedang terpojok karena diserang oleh M dan zombie-zombie lainnya. R kemudian memukul para zombie tersebut untuk menolong Julie. Dan hal tersebut membuat bingung M dan zombie-zombie lainnya karena merasa itu tak wajar. Di saat yang bersamaan, tanpa mereka sadari ternyata Bonis, si zombie yang dikenal sangat jahat, sedang mengamati mereka dan telah mengetahui keberadaan Julie. Karena mengetahui nyawa Julie sedang terancam, R pun bergegas membawa Julie pergi untuk menghindari kebuasan Bonis. R dan Julie yang sudah terpojok oleh para Bonis beruntung bisa diselamatkan oleh M. Di sini dapat kita lihat bahwa bukan hanya R saja yang menunjukkan kondisi fisiknya mulai berangsur-angsur pulih menjadi manusia normal.
Tetapi M dan para zombie lainnya pun juga menunjukkan gejala yang sama. Scene berpindah kembali ke R dan Julie yang berkendara jauh menggunakan mobil untuk menghindari Bonis. Karena cuaca sedang hujan, yang membuat Julie menjadi lapar dan kedinginan, maka mereka akhirnya memilih untuk berteduh di sebuah rumah. Julie yang masih trauma dan takut untuk tidur sendiri, mengajak R untuk menemaninya. R yang merasa bersalah akhirnya mengakui bahwa dialah yang membunuh dan memakan Perry. Julie yang merasa syok akhirnya hanya bisa terdiam dan menangisi apa yang telah terjadi pada kekasihnya itu. R yang sempat tertidur tiba-tiba saja bermimpi. Hal ini menunjukkan perkembangan pesat si R yang mulai sembuh. Karena kita semua tahu, zombie tak pernah bermimpi seperti manusia normal pada umumnya. Ketika terbangun dari tidurnya, ternyata Julie sudah pergi meninggalkan R menggunakan mobil yang kemarin mereka tumpangi dan kembali ke rumahnya. R yang merasa kecewa dan sedih karena ditinggalkan orang yang sangat ia sukai, akhirnya memilih untuk pulang. Kembali ke kehidupan lamanya, menjadi zombie tanpa perasaan dan tanpa orang yang ia sukai. Tapi tak disangka, R dihampiri oleh M dan teman-teman lainnya untuk datang mencarinya. M menceritakan kepada R bahwa ia baru saja melihat bayang-bayang, kenangan masa lalu yang mulai dia ingat kembali. M juga mengatakan bahwa Bonis sedang memburu R dan Julie. Karena mereka berdualah sehingga memicu perubahan-perubahan aneh pada para zombie lainnya. Itulah sebabnya, karena khawatir dengan Julie, maka R pun memberanikan diri untuk masuk ke kamp yang dipenuhi oleh manusia, untuk bertemu dan memperingatkan Julie. Berbekal memori Perry yang ada di ingatannya, R pun berhasil masuk ke kamp tersebut dan menemukan rumah Julie. Sementara itu di dalam rumah, Julie terlihat sedang berbincang bersama Nora, satu-satunya sahabat Julie yang selamat dalam serangan zombie tempo hari. Julie menceritakan bagaimana ia mengenal R dan bagaimana R telah menyelamatkan hidupnya. Setelah selesai bercerita dengan Nora, Julie yang sedang sendiri di dalam kamarnya tiba-tiba saja dikagetkan dengan kemunculan R yang memanggil-manggil namanya. Berhubung ayah Julie sang kolonel tak ada di rumah, akhirnya Julie membawa masuk R ke dalam rumah dan memperkenalkannya kepada Nora. Julie dan Nora sempat mempertanyakan mengapa R berani mengambil resiko untuk datang ke kamp tersebut. Dan R mengatakan bahwa alasan dia datang adalah untuk memberitahukan jika di luar sana sudah ada banyak zombie yang menunjukkan gejala kesembuhan seperti dirinya, dan mereka membutuhkan pertolongan dari para manusia. Julie dan Nora pun berinisiatif untuk membawa R bertemu dengan kolonel, agar bisa menjelaskan secara langsung perubahan yang dialami para zombie tersebut. Untuk mencegah agar kepala R tidak ditembak oleh kolonel, maka Julie dan Nora pun mendandani R. Hal itu dilakukan agar penampilan R lebih cerah dan segar seperti manusia normal pada umumnya. Sementara itu di tempat lain, terlihat para Bonis yang jumlahnya sangat banyak sudah semakin dekat dengan kamp tempat perlindungan para manusia. Kita kembali lagi ke R, yang dibawa untuk bertemu dengan si kolonel ayah Julie. Alih-alih mendapatkan bantuan dari kolonel, Julie yang berusaha menjelaskan apa yang terjadi, justru mendapatkan penolakan dari ayahnya sendiri. Bahkan kolonel hampir meledakkan kepala R. Beruntung ada Nora yang memberanikan diri untuk menodongkan balik senjata ke kepala sang kolonel
agar R dan Julie bisa kabur. Yes. Yeah, I will. R dan Julie yang memilih kabur ke stadion dikagetkan dengan pemandangan yang menarik. Terlihat M dan ratusan zombie lainnya sedang berkumpul menunggu kedatangan mereka berdua untuk melakukan peperangan terakhir melawan para Bonnies. Dan ya, kekacauan pun dimulai. Para zombie dan Bonnies saling menyerang satu sama lain. Para militer yang datang untuk menyerang pun dibuat bingung dengan apa yang sedang terjadi. Namun pada akhirnya, mereka tahu mana yang harus mereka bela. Di tempat lain, terlihat R dan Julie yang semakin terpojok oleh para Bonnies yang sejak dari tadi mengincar mereka. Mereka berdua yang sudah semakin terpojok, akhirnya hanya memiliki satu jalan saja untuk melarikan diri, yaitu melompat ke kolam yang jaraknya sangat jauh dari gedung. Beruntung, mereka berdua selamat karena R melindungi tubuh Julie. Namun tak disangka, sang kolonel ayah Julie yang melihat kejadian tersebut langsung menembak dada R hingga berdarah. Kolonel yang mengetahui jika R bisa berdarah selayaknya manusia normal, akhirnya baru percaya kalau mereka para zombie telah berubah, yang bisa berdarah, bermimpi, bahkan bisa mengingat kembali masa lalu mereka. Manusia dan para zombie akhirnya bersatu untuk membunuh para Bonnies. Dan kini, para zombie perlahan-lahan mulai berbaur dan hidup berdampingan dengan masyarakat. Bahkan para militer juga menghancurkan dinding pembatas yang selama ini menjadi pemisah antara dunia manusia dan dunia zombie. Oke sobat, demikian rangkuman dari film One Bodies ini. Maaf jika masih banyak kekurangan dalam merangkum film ini. Semoga sobat sekalian dapat terhibur. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye.